Yo, halo guys, balik lagi bersama gue di sini di channel S Toku. Oke, sabar ya. Sekarang kita akan lanjut lagi membahas Futopia episode yang ke-11. Nah, dari info yang gue dapat, katanya ini bakal menjadi 2 dari episode terakhir. Karena Futopia itu dikonfirmasi episodenya bakal cuman sampai episode 12. Nah, ini nih yang gue agak bingung nih. Bisa jadi ya, mungkin bakal ada 2 season. Karena nggak mungkin kan tamat secepat ini, sedangkan ceritanya itu bisa dibilang belum mencapai klimaks. Dan ya mungkin saja bakal ada 2 season. Tapi ya kita tunggu aja ya, bagaimana nanti season satunya ini bakal tamatnya seperti apa. Kayaknya bakal nanggung sih kayaknya ya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, mari kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Melanjutkan episode yang kemarin, di mana Tokime ini bertemu dengan sosok anak kecil yang menjadi Brachiosaurus Dopan. Di sini anak itu meminta kembali sebuah kartu silver yang dipegang sama Tokime. Menurut anak itu, kartu itu bisa dibilang seperti alat yang dapat mengakses kota Futokelam. Namun Tokime ini nggak mau nih berikan kartu tersebut. Maybe karena dia pikir bisa dimanfaatin sama Shotaro ya dan kawan-kawannya. Tapi anak ini tetap kekeh untuk merebut kembali kartu tersebut. Bahkan dia sempat membuat Tokime tuh nggak bisa gerak sama sekali dengan kekuatannya. Dan alhasil kartu tersebut berhasil direbut kembali. Terus tiba-tiba anak ini tuh berpikir ingin menyelidiki tubuhnya si Tokime. Dan parahnya lagi, bahkan dia menyuruh Tokime ini melepaskan bajunya. What? Like, okay, this is something weird. Aneh, ini bocah nggak beres ini. Di sisi lain, ada Shotaro, Philip, dan Terui yang masih bertarung melawan reaktor Dopan. Dan reaktor Dopan ini cukup memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga sulit untuk diserang dengan jarak dekat. Kemudian Philip memiliki rencana untuk menyerangnya menggunakan Hit Trigger dan menembaknya di satu titik dengan kekuatan penuh. Dan syukurnya tembakan tersebut tepat mengenai sasaran. Namun, tiba-tiba reaktor Dopan ini menembakkan sinyal darurat untuk memanggil anak-anak buahnya. Dan ternyata anak buahnya itu adalah Rod Dopan. Serta jumlahnya tuh nggak sedikit, ada banyak banget. Lalu balik lagi ke Tokime yang sedang dipaksa sama anak tersebut untuk membuka bajunya menggunakan kekuatannya. Si Tokime ini hampir melepaskan seluruh bajunya. Namun entah kenapa secara tiba-tiba dan mengejutkan, Tokime mengeluarkan kekuatan yang tidak diduga-duga, yang membuat anak tersebut kelempar. Maybe kekuatan batinnya kali, atau kekuatan dopannya maybe. Dan Tokime ini menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Ya, tapi anak itu nggak mungkin biarin aja Tokime kabur. Dia menyuruh anak-anak buahnya ini untuk mengejar si Tokime. Kembali ke Terui dan Shotaro, di mana mereka bingung cara mengalahkan Rod Dopan ini yang begitu banyak. Dan terkuat sedikit fakta bahwa Rod Dopan ini yang membuat tanah serta pondasi-pondasi di Futokelam ini. In fact, untuk membuat pondasi tersebut, Rod Dopan ini harus memakan manusia sebagai energi mereka. Dan ya, mereka pastinya nggak peduli dengan hal tersebut. Fakta lainnya juga, kota Futokelam ini ada banyak sekali Dopan. Bisa dibilang produk gagal lah. Dan produk gagal ini kalau dilihat, itu mirip seperti Dopan yang ada di live action. Seperti Sweet Dopan, Triceratops Dopan, dan lain-lain. Menurut si reaktor, kalau mereka bukanlah High Dopan. Shotaro juga semakin khawatir nih dengan keselamatannya Pak Rentaro, kakeknya Ritsuka. Jadi mereka harus cepat membereskan Rod Dopan ini sebelum Rod Dopan ini atau Dopan-Dopan yang lain itu memakan kakeknya Ritsuka. Terus di tengah pertempuran, tiba-tiba Rod Dopan ini mengeluarkan semacam laser yang membuat portal antar kota Futo dan kota Futokelam terbuka. Tujuan mereka itu mengusir Shotaro dan Terui dari kota Futokelam ini, karena dianggap menjadi ancaman dari rencana mereka. Lalu reaktor ini menyuruh anak buahnya juga untuk mencari kakeknya Ritsuka sampai dapat. Lalu Shotaro bingung juga gimana nih caranya kita harus balik lagi ke kota tersebut agar mereka bisa selamatin Tokime dan kakeknya Ritsuka. Di sisi lain, Tokime yang masih berusaha lari dan mencari jalan keluar dari kota kelam ini. Begitupun kakeknya Ritsuka yang sedang berusaha lari mati-matian agar nggak ketangkep. Dan ternyata dia masih hidup.
Terlihat juga di sini dia seperti sudah kelelahan ya untuk mencari jalan keluar, kayak udah pasrah gitu. Lalu ada Philip yang masih mencari data masa lalu untuk mencari petunjuk cara memasuki kota kelam Futo. Begitupun Shotaro yang sangat kesal karena nggak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan petunjuk. Namun Akiko memberikan semacam kata-kata motivasi pada mereka berdua sehingga mereka nggak menyerah untuk mencari petunjuk walaupun hanya sedikit. Lalu Shotaro pergi kembali ke bengkelnya Ritsuka untuk mencari petunjuk. Begitupun Philip yang mencari petunjuk melalui perpustakaan Gaia. Tapi waktu berlalu cukup lama, mereka belum juga menemukan apa-apa. Secara mengejutkan, akhirnya Shotaro mendapatkan satu benda yang bisa menjadi sebuah petunjuk, yaitu adalah sebuah suku cadang yang pernah dibuat kakeknya Ritsuka untuk si om-om keka reaktor itu. Ternyata benda itu tersimpan di dalam kuil kecil, di mana di sana itu terdapat banyak sekali suku cadang yang pernah dibuat oleh kakeknya Ritsuka. Setelah itu Shotaro membawa suku cadang tersebut, dia membawanya kepada Philip untuk diteliti di perpustakaan Gaia. Dan syukurnya mereka menemukan sebuah petunjuk yang lumayan berguna. Yang pertama, ternyata suku cadang ini tuh bakal digunakan sama om-om kekar ini di kota Futo di suatu tempat. Entah belum diketahui tempatnya di mana, tujuannya juga apa. Dan yang kedua, di tempat itulah ada sebuah pintu masuk yang terhubung dari kota Futo dan kota Futo Kelam. Nah, akhirnya nih mereka sudah menemukan ya petunjuk untuk jalan masuk ke kota Futo Kelam. Kemudian di scene akhir, kakeknya Ritsuka ini masih berusaha lari nih dari kejaran monster-monster yang ada di kota tersebut. Dan dia hampir aja ketangkap sama Rotopan. Untungnya ada Tokime datang dan menyelamatkan kakek itu tepat waktu. Waduh, hampir aja ya dia ketangkap. Untung aja sempet Tokime datang. So ya, itu aja guys story Tokusatsu kali ini. Jadi ini bisa dibilang 2 dari episode terakhir, di mana minggu depan itu udah episode terakhir ya. Episode 12 nanti udah episode terakhir. So, sejauh ini menurut kalian Futo PI bagaimana nih? Kalau menurut gue lumayan keren, dan kajiannya itu, penyajian ceritanya itu nggak bikin bosan juga, dan kita malah semakin penasaran. Tidak kayak bikin boring kita gitu loh. Dimana plot twistnya juga sungguh wah, di luar nalar sih, dimana kita selalu dikagetkan dengan plot twistnya yang kita nggak sangka-sangka juga. So, menurutku film ini patut untuk dinonton. Jadi gitu aja guys, sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan dengan video-video di channel Estoku. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue mohon pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.